kalian bisa merenungi dan kalian bisa melihat analis-analis dari berbagai macam sudut pandang gitu kan. Sebetulnya tidak hanya tentang agama, tapi tentang bagaimana menguasai lingkungan yang lebih luas lagi. Israel ingin menguasai tanah-tanah yang lebih luas lagi, dan mereka disokong oleh negara-negara yang lebih besar, dan negara besar itu juga memiliki kepentingan secara perekonomian, secara kekuasaan, secara global gitu kan. Mereka ingin mendominasi tidak hanya tentang agama, tapi tentang bagaimana menguasai dunia, bagaimana menguasai perekonomian dunia, bagaimana menguasai kekuasaan untuk menguasai sumber daya alam yang ada di dunia, teman-teman. Jadi kalian jangan terlalu sederhana melihat itu bahwa itu adalah perang agama. Namun di balik itu banyak hal-hal yang ingin digapai, banyak keuntungan-keuntungan yang ingin diraih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif, semakin berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, berkembang, dan selalu memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini saya akan membahas tentang hal-hal yang sangat panas sekali dan sangat viral sekali dibahas di berbagai macam media, bahkan di layar kaca kita, di sosmed kita, yaitu tentang semakin intensnya perang yang ada di Timur Tengah sana teman-teman, dan semakin brutalnya peperangan itu, sehingga sekarang bukan cuma tentang Israel dan Palestina teman-teman, yaitu negara-negara lain di negara-negara Teluk sana, di Timur Tengah sana, dan beberapa negara termasuk Iran, ya, Yaman juga, kemudian juga ada Libanon, dan mungkin akan mudah-mudahan ya tidak semakin menyebar, dan seandainya semakin menyebar, semoga ini semua akan segera berakhir, karena ini semua akan menimbulkan berbagai macam luka dan duka teman-teman. Dan ini marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, sudah kita ketahui bersama ya teman-teman, di infotainment, di info-info berita gitu kan, bahkan di berbagai macam podcast dan kanal channel yang lain di YouTube maupun di televisi gitu kan, adanya berita peperangan di Timur Tengah sana yang semakin intens ya, yang semakin ibaratnya itu ganas, dan semakin hari korbannya semakin banyak teman-teman. Kita di Indonesia mungkin belum dan semoga tidak gitu kan merasakan dampak dari peperangan itu teman-teman. Betapa kita dapat melihat di berbagai macam berita, di berbagai macam diskusi yang ada di sekeliling kita, yang ada di layar kaca kita, layar HP kita, tentang peperangan itu teman-teman. Peperangan sesungguhnya akan selalu menimbulkan duka. Tidak ada yang akan benar-benar untung ya teman-teman. Walaupun banyak analis-analis, bahkan ahli-ahli ibaratnya perang, dan ahli-ahli ekonomi, dan ahli-ahli geopolitik dan lain sebagainya menyatakan bahwa peperangan itu akan menimbulkan ibaratnya itu keuntungan bagi orang-orang yang memasok persenjataan itunya ya, persenjataan peperangannya, alutsistanya, atau mungkin yang digunakan dalam peperangan itu, entah rudal, entah senjata, entah mungkin alat-alat berat lainnya gitu kan. Ada yang bilang gitu kan, para analis-analis peperangan, bahkan orang-orang yang mengerti tentang geopolitik dan peperangan dan lain sebagainya, bahwa
perang itu akan menimbulkan suatu keuntungan bagi negara tertentu, negara adidaya tertentu yang memiliki usaha atau memiliki perusahaan alat-alat peperangan itu, teman-teman. Jadi mereka menggunakan negara lain atau menggunakan proksinya atau sekutunya untuk menimbulkan perang, untuk menimbulkan gonjang-ganjing, keributan, peperangan, dan memancing keributan peperangan itu, sehingga banyak sekali negara-negara di sekitarnya atau negara-negara itu sendiri yang mengalami peperangan itu membutuhkan pasokan persenjataan untuk membeli persenjataan, dan kemudian orang yang menjual persenjataan itu akan mendapatkan keuntungan lebih dari itu, teman-teman. Ini sebetulnya ada suatu ironi ya, teman-teman, betapa perang itu sangat merugikan terutama masyarakat sipil yang tidak tahu menau dengan politik, dengan geopolitik, dengan siasat-siasat tertentu atau peluasan daerah. Karena beberapa hari ini atau beberapa analis juga menyatakan, ibaratnya kenapa Israel itu selalu memberikan atau ibaratnya itu memicu peperangan atau semangat sekali untuk berperang, karena semakin dia berperang, semakin dia dapat mencaplok area negara-negara di sekelilingnya, teman-teman, tanah-tanah di sekelilingnya, dan dia bisa meluaskan negaranya, meluaskan teritori lingkup kekuasaannya. Ibaratnya dari zaman dahulu kala, dari zaman tahun awal-awal Israel itu datang, tadinya mereka kan tidak punya tanah. Semua lahannya itu adalah sebetulnya adalah lingkup teritori dari negara Palestina. Mereka datang dengan ibaratnya itu satu persatu imigran-imigran yang kemudian mereka itu terusir dari Eropa karena ada Nazi di sana ya, yang kemudian membasmi kaum Yahudi. Kemudian mereka bermigrasi ke Timur Tengah, kemudian sampai ke Palestina. Sebetulnya mereka sudah merencanakan itu, teman-teman. Sebetulnya di Eropa sana, bahkan di Amerika gitu kan, orang-orang Yahudi ini sudah merencanakan itu semua. Mereka memiliki grup perkumpulan orang-orang keturunan Yahudi, orang-orang yang memeluk agama Yahudi gitu kan, untuk mereka itu bersatu padu membangun modal dan perekonomian gitu kan. Karena banyak sekali ahli-ahli juga menyatakan sebetulnya mereka itu secara bertahap menguasai lini-lini perekonomian di Eropa, bahkan di Amerika. Bahkan perbankan di Inggris, Eropa, dan Amerika ada orang-orang Yahudinya di sana, teman-teman. Ada orang-orang Yahudi di tingkatan-tingkatan penting di perbankan-perbankan di Inggris, Eropa, bahkan di Amerika sana, teman-teman. Dan ini mereka juga menghimpun kekuatan dari segi ekonomi, dari segi modal. Kemudian ada perang itu, perang dunia satu, dunia kedua, mereka terusir dari Eropa gitu kan. Dan secara langsung bahkan tidak langsung mereka itu pergi dan bermigrasi ke Timur Tengah, kemudian ke Palestina. Mereka menghimpun dari pertamanya suatu RT, kalau di Indonesia ya, dari lingkup dusun sampai kemudian menyebar. Mereka kemudian menarik keluarga-keluarga mereka ke sana sehingga kemudian menjadi suatu desa, kemudian ibaratnya selingkup lebih luas lagi, sehingga ketika mereka sudah meluas, agak meluas, mereka menyatakan kemerdekaannya. Mereka kemudian ibaratnya itu mengambil secara paksa tanah-tanah di sekeliling-sekeliling mereka sampai hari ini. Sampai bahkan kalau kalian melihat sejarahnya atau mungkin step by stepnya dari tahun ke tahun, tanah negara yang sekarang itu dianggap negara Israel gitu kan, semakin hari semakin meluas, dan meluasnya semakin banyak ketika mereka memicu perang atau dipicu perang oleh negara-negara sekelilingnya, oleh Mesir, oleh Palestina, oleh Lebanon, dan lain sebagainya ya, teman-teman. Dan ini pada saat ini gitu kan, banyak orang-orang yang memiliki koneksi di Indonesia gitu kan, yang memiliki hubungan mungkin perdagangan, bisnis, dan lain sebagainya, atau mungkin yang mengetahui informasi-informasi detail. Para pengembang-pengembang properti, para pengembang-pengembang real estate, atau mungkin perumahan
yang dimiliki oleh Israel, perusahaan-perusahaan Israel, mereka bahkan sudah menyatakan bahwa akan menjual tanah-tanah yang akan dibangun perumahan ya untuk orang lain, untuk negara-negara mereka sendiri, bahkan untuk sekutu-sekutu mereka yang ingin berdiam di negara Israel. Dan itu sebetulnya adalah tanah-tanah negara lain di pinggir-pinggir Israel, teman-teman. Berarti kan mereka yakin sekali bahwa tanah di pinggir Israel yang saat ini berperang dengan Israel, entah Lebanon, entah Palestina, entah negara lain gitu kan, yang di pinggir-pinggirnya itu, sudah mereka klaim bahwa tanah itu yang tadinya tanah negara lain akan menjadi tanah negaranya. Ini adalah suatu ironi sekali, teman-teman. Mereka bisa kuat, mereka bisa percaya diri karena mereka merasa disokong atau memang sudah disokong gitu kan oleh negara adidaya, oleh negara-negara lain yang ibaratnya itu menjadi sekutu mereka, teman-teman. Ini adalah suatu hal yang harus kita pahami, betapa peperangan itu sesungguhnya seringkali banyak intrik-intriknya, banyak kepentingannya, banyak ibaratnya itu hal-hal yang mungkin kita sebagai masyarakat awam, sebagai rakyat biasa gitu kan, sebetulnya kita tidak harus mengerti atau bahkan kita tidak akan mengerti. Karena ini adalah permainan politik di atas sana, orang-orang penguasa yang ingin menguasai suatu daerah dan lain sebagainya. Namun sebagai masyarakat sipil yang ada di sana gitu kan, tentu mereka memiliki dampak, bahkan mereka kehilangan keluarganya, kedamaiannya, bahkan rumah-rumah mereka akan hancur gitu kan. Kehidupan mereka akan sengsara dan lain sebagainya. Ini adalah suatu ironi, teman-teman. Ini adalah realita kehidupan di dunia. Betapa seringkali kekuasaan menguasai dan ingin menguasai gitu kan akan selalu menimbulkan suatu pergolakan, dan ini sepanjang sejarah akan terus terjadi. Dan kita harus berhati-hati, teman-teman, sebagai orang yang saat ini belum terdampak dan semoga tidak terdampak oleh peperangan itu, bahkan diprediksi akan menjadi perang dunia 3 gitu kan. Kita harus semakin berhati-hati untuk menjaga kebersatuan kita antar masyarakat negara bangsa Indonesia Raya ini gitu, teman-teman. Karena itu semua apabila kita tidak mempertahankan kebersatuan kita, kita tidak membangun keguyupan kita gampang sekali diadu domba, entah tentang hal politik, entah tentang hal suku bangsa, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Itu akan seringkali dimainkan oleh intelijen-intelijen luar yang ingin merongrong negara kita, teman-teman. Kita harus berhati-hati dalam menjaga kebersatuan kita, keberguyupan kita, keberutuhan negara kita, teman-teman. Kepercayaan kita kepada satu dengan yang lain harus kita pupuk, walaupun mungkin di antara kita ada persaingan-persaingan, entah itu dari segi politik, dari segi kekuasaan, dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Jangan sampai persaingan-persaingan itu memicu keberguyupan kita itu untuk pecah, untuk hancur, memicu kedamaian kita untuk terkoyak, memicu persatuan kita untuk terbelah dan menjadi ibaratnya itu antar kita saling membenci dan lain sebagainya, teman-teman. Saya sudah membahas di episode yang lalu tentang betapa kita itu jangan terlalu dalam membenci, karena kita juga masih saudara antar satu bangsa gitu kan. Kita masih sama-sama menghirup udara yang sama di negeri ini, mengenyam kehidupan atau berkehidupan di negara yang sama gitu kan. Jangan sampai kebencian itu memicu perpecahan di antara kita. Kita boleh bersaing, namun persaingan itu jangan sampai mengoyak kebersatuan kita, keberguyupan kita. Dan kita juga harus mensyukuri, teman-teman, betapa negara kita itu jarang sekali atau jangan sampai ke depannya kita itu berperang, ibaratnya itu gontok-gontok antar satu dengan yang lain gitu kan. Kalau kita harus mempertahankan negara ini dengan gigih dan lain sebagainya, kita harus mempertahankannya. Namun kita jangan sampai memicu perpecahan di antara kita, sehingga kita bisa gampang rapuh diadu domba, gampang rapuh diprovokasi, gampang rapuh untuk diintimidasi. Kita tunjukkan bahwa negara kita adalah negara yang bersatu, negara yang ibaratnya itu guyup damai dan cinta damai, dan mempersatukan
antar warga kita gitu kan. Kita harus bersatu agar kita itu tidak seperti mereka, tidak gampang dipicu peperangan, karena perang itu apapun ibaratnya itu untungnya pasti banyak lukanya, pasti banyak sekali korban masyarakat yang tidak berdosa, yang tidak memiliki kepentingan apapun, yang mereka cuma hanya ingin hidup di negaranya, di rumahnya gitu kan. Mereka harus hancur. Bisa kita lihat bagaimana peperangan itu terjadi di Timur Tengah sana yang sekarang banyak sekali beritanya gitu teman-teman. Walaupun seringkali kita mendapati bahwa perang itu dipicu oleh agama ya, oleh perbedaan agama. Namun itu jangan sampai mempengaruhi kita, karena negara kita negara majemuk, negara yang memiliki agama, beberapa agama yang sudah resmi, bahkan yang tidak resmi pun juga banyak gitu kan. Jangan sampai itu dijadikan oleh orang yang ada di luar negara kita, yang ingin menguasai negara kita, yang ingin mempermainkan negara kita gitu kan, untuk dimainkan sentimen-sentimen agama ini teman-teman. Mereka sesungguhnya, kalau kalian bisa merenungi dan kalian bisa melihat analis-analis dari berbagai macam sudut pandang gitu kan, sebetulnya tidak hanya tentang agama, tapi tentang bagaimana menguasai lingkungan yang lebih luas lagi. Israel ingin menguasai tanah-tanah yang lebih luas lagi, dan mereka disokong oleh negara-negara yang lebih besar, dan negara besar itu juga memiliki kepentingan secara perekonomian, secara kekuasaan, secara global gitu kan. Mereka ingin mendominasi, tidak hanya tentang agama, tapi tentang bagaimana menguasai dunia, bagaimana menguasai perekonomian dunia, bagaimana menguasai kekuasaan untuk menguasai sumber daya alam yang ada di dunia teman-teman. Jadi kalian jangan terlalu sederhana melihat itu, bahwa itu adalah perang agama. Namun di balik itu banyak hal-hal yang ingin digapai, banyak keuntungan-keuntungan yang ingin diraih. Maka dari itu mereka nekat berperang. Maka dari itu mereka melakukan peperangan itu untuk mendapatkan keuntungan. Jadi itu teman-teman, saya di episode yang akan datang akan membahas tentang sentimen agama dalam peperangan itu ya teman-teman. Betapa kita seringkali diprovokasi atau diisukan bahwa Islam itu senang berperang, bahwa Islam itu hobinya perang, teroris dan lain sebagainya, selalu menteror. Kita lihat atau kita bahas nanti di episode yang akan datang betapa sejarah dari zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, apakah mereka itu memprovokasi duluan gitu kan, memicu peperangan duluan. Mereka bahkan menjaga kedamaian teman-teman. Islam itu senang sekali, bahkan mereka itu, kita semua adalah senang damai, senang guyup, senang membangun peradaban dengan peradaban yang lebih baik tanpa peperangan. Bahkan di Indonesia pun Islam masuk tanpa peperangan, dengan damai, dengan Wali Songo sebagai ujung tombak dakwah Islam di Indonesia gitu kan. Islam sekarang menjadi agama yang luar biasa di Indonesia dan menjaga perdamaian di Indonesia teman-teman. Jadi itu teman-teman, pembahasan kita pada hari ini. Jangan kalian itu mentah-mentah menelan informasi secara sepihak atau secara satu sudut pandang saja tentang peperangan ini, peperangan yang ada di Timur Tengah sana. Jangan kalian anggap itu hanya sekedar antar agama, karena agama. Tapi kalian lihat, banyak analis-analis yang melihat siapa yang mendapatkan keuntungan dari peperangan itu gitu kan. Dan untuk apa mereka memicu perang, dan untuk apa mereka itu senang sekali memicu peperangan atau memancing peperangan, dan bahkan memerangi satu dengan yang lain, karena mereka memiliki keuntungan di balik itu teman-teman. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking dalam menjalani kehidupan ini. Berhati-hatilah dalam berbagai informasi dan berbagai macam opini dan isu-isu. Saringlah mana yang benar, mana yang masuk akal, dan jauhkanlah hoak-hoak dari pikiran dan ibaratnya itu bacaan-bacaan kita dan tontonan-tontonan kita.
Jadi itu teman-teman, see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.